Cinta di bawah tangan episode 8. Seperti yang kita ketahui jika pada episode sebelumnya Tian dijodohkan dan Tian menikah dengan Misha. Acara prosesi akad nikah Tian dan Misha akan segera dimulai. Harapan dan impian Tian pun untuk bisa bersama Hana kini sudah berakhir ya guys ya, karena Tian akan menikah dengan Misha. Misha sengaja menikah dan menyetujui perjodohan itu. Selain ia dipaksa oleh ayahnya, Misa juga ingin agar Tian bisa melindunginya ya guys ya dari Vero. Apalagi Tian adalah sosok laki-laki yang bertanggung jawab dan penyayang ya guys ya. Tian melihat Misha membayangkan jika yang dihadapannya adalah Hana, membuat Tian merasa bahagia. Namun setelah ia sadar jika wanita di hadapannya adalah Misha, Tian kembali bersedih. Semua mata memandang dan melihat acara pernikahan Tian dan Misha melalui video ya guys ya. Tidak terkecuali Hana. Hana melihat lalu Hana pun bersedih. Namun betapa terkejutnya Yuda ketika mendengar bukannya nama Misha yang Tian sebut, malah nama Hana. Proses ijab kabul diulang dan akhirnya Tian menikah dengan Misha. Hana hancur mendengar laki-laki yang sangat ia cintai kini telah menjadi suami orang lain ya guys ya. Lalu di sisi lain Vano sengaja membuat acara pernikahan Misha onar ya guys ya untuk acara pernikahannya. Vano mencoba menembak Tian, namun Yuda dengan cepat melindungi Tian dan akhirnya peluru itu pun mengenai Yuda. Vano benar-benar membuktikan jika Misha tetap menikah dengan Tian, Vano akan membuat pernikahan Misha menjadi pernikahan berdarah ya guys ya. Vano akan menggagalkan pernikahan antara Misha dan Tian. Lalu Tian mengejar Vano, namun Vano sangat lincah ya guys ya, sampai-sampai Tian dan semua orang yang mengejar tidak bisa menangkap Vano. Vano lolos dari pengejaran Tian dan yang lainnya. Di sisi lain Hana sangat merasa sakit hati ya guys ya, dan hampir saja Hana tidak bisa melanjutkan hidup. Namun karena itu adalah keinginannya Hana tidak bisa menyalahkan Tian, apalagi Tian memang sengaja dijodohkan oleh Yuda untuk menghindari Hana. Hana lalu jatuh pingsan. Beruntung Nathan sedang lewat di jalan itu. Lagi dan lagi Nathan kembali menyelamatkan Hana ya guys ya. Nathan membawa Hana ke rumah sakit untuk memeriksakan Hana. Begitupun Yuda, karena terkena tembakan itu Yuda harus dilarikan ke rumah sakit. Nathan sangat terkejut ketika mengetahui jika Hana mengandung. Kandungan Hana mengalami masalah dan harus ada tindakan USG untuk mengetahui keadaan bayi yang ada dalam kandungannya Hana ya guys ya. Hana sangat terpukul ketika mendengar jika kandungannya bermasalah. Polisi menyelidiki tentang percobaan penembakan terhadap Tian dan Tian pun mengenali plat mobil Vano dan meminta menyelidiki pemilik mobil pelaku ya guys ya. Nathan memikirkan Hana karena Nathan sebenarnya sudah mulai menyukai Hana, namun karena Hana sudah memiliki suami, harapan dan perasaan Nathan terhadap Hana harus ia lupakan. Ternyata Nathan dan Vano adalah adik dan kakak kandung ya guys ya. Vano meminta pada Nathan untuk memberikan ia sejumlah uang untuk menyelidiki tentang Misha yang pernah hamil, dan Vano ingin ia ingin memastikan jika Misha hamil anaknya ya guys ya. Nathan lalu mengetahui jika Misha hamil dan Nathan menyelidiki keberadaan Misha. Hana hampir saja tidak sanggup jika menghadapi dan menjalani kehamilannya tanpa ada Tian. Namun Hana terus menguatkan dirinya ya guys ya, agar anaknya yang ada dalam kandungannya selalu sehat. Lalu di sisi lain pun Yuda meminta Tian dan Misha untuk pergi ke Bali agar Tian dan Misha bisa saling mengenal ya guys ya. Yuda berusaha agar Tian dan Misha bisa menjalani rumah tangga seperti
yang Yuda inginkan dan agar Tian tidak mengingat Hana kembali. Yuda selalu saja menyangkut pautkan keluarga Hardy ya guys ya. Setiap kejahatan atau kejadian yang ada dalam keluarga mereka, uh, lalu Tian tidak menyukai jika Yuda selalu menyangkutkan keluarga Hardy karena Tian mengira peristiwa penembakan terhadap Yuda itu adalah pasti ada hubungannya dengan Misha. Hana diusir oleh para warga karena mereka mengira jika Hana hamil di luar nikah. Lalu Hana diseret ya guys ya oleh para warga dan Hana tidak bisa berbuat apa-apa karena Hana tinggal sendirian. Lalu beruntung ibunya segera datang dan para warga meminta bukti jika Hana memang bukan hamil di luar nikah. Warga tidak percaya karena tidak adanya bukti. Lalu Alvin pun datang menentang semua warga. Alvin menghajar warga dan menunjukkan sebuah bukti jika Hana sudah menikah. Lalu Hana pun berhasil diselamatkan ya guys ya dan lepas dari jeratan para warga. Lalu di sisi lain ibunya pun menjelaskan jika suami Hana sudah meninggal. Lalu Hana marah dan kecewa pada penjelasan ibunya ya guys ya. Penjelasan ibunya pada warga jika suami dari Hana sudah meninggal. Di sisi lain Tian walau sudah menikah, Tian tetap saja masih mengingat Hana. Lalu Tian dan Misha pun bersepakat menjalani pernikahan mereka hanya di depan keluarga saja dan pernikahan mereka adalah sandiwara ya guys ya. Tian setuju dengan permintaan Misha. Dan akhirnya mereka pun menjalani pernikahan pura-puranya namun masih menjalani kehidupan masing-masing ya guys ya. Saksikan kelanjutan cerita serunya pada episode berikutnya di jam yang sama dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys ya. Terima kasih.